Iya, itu dia yang unik-unik dari proklamasi. Bang Jaja Rizal, Bung Karno bahkan membuang kertas yang ditulisnya, naskah proklamasi. Kenapa? Ya, itu juga pertanyaan yang aneh ya menurut saya, kenapa Bung Karno membuang teks proklamasi. Untunglah dipungut oleh BM BM Dia. Dia. Dan kemudian kita baru tahu lebih dari 30 tahun setelah kemerdekaan, dan kemudian kita bisa lihat bagaimana di dalam teks yang asli itu banyak sekali coretan begitu loh. Kenapa Bung Karno membuang? Apakah ada reason atau alasan tertentu? Saya pikir dia ingin memutus segala macam perdebatan ya yang terlihat di dalam teks itu. Pada tahun 70-an begitu ya, itu Nishijima pernah bercerita kepada salah seorang Indonesianis bahwa ada peran serta dari Jepang yang bekerja di dalam perdebatan malam itu gitu. Jadi ini mengundang pertanyaan-pertanyaan, apakah kemerdekaan Indonesia itu dalam teks yang dicoret-coret itu memperlihatkan pengaruh dari Jepang, dan mungkin karena itu Bung Karno kemudian membuangnya. Atau mungkin karena Bung Karno ingin menyatakan bahwa kita sudah selesai dengan segala perdebatan dan kita mengarah kepada satu cita-cita bersama. Dan arah yang satu itu adalah teks yang baru yang diketik oleh Sayuti Melik yang sudah bersih. Oke, bukan bermaksud untuk membuka perdebatan lagi, tapi saya ingin tunjukkan memang ada perbedaan antara naskah yang ditulis asli oleh Bung Karno dan kemudian yang diketik oleh Sayuti Melik. Kita lihat perbedaannya misalnya, yang dicoret pertama penyerahan dicoret menjadi pemindahan kekuasaan. Kemudian ada lagi diusahakan kemerdekaan, hal-hal lain diusahakan dicoret menjadi diselenggarakan. Menurut saya yang menarik dari coret-coretan ini, seperti saya katakan tadi, pada malam ketika ini dirumuskan di Rumah Maeda, itu terjadi banyak perdebatan. Nah, kita tahu teks proklamasi itu ada beberapa kelompok yang membuat. Kelompok Sahrir membuat, Hatta membuat, begitu ya. Lalu pada malam itu, masing-masing itu tidak ada yang membawa. Bahkan Hatta yang tengah menyiapkan teks proklamasi itu juga tidak membawa. Maka kemudian diputuskan, Hatta mendiktekan, Soekarno menulis, kemudian setelah selesai mereka bacakan dan meminta tanggapan. Dalam meminta tanggapan itulah kemudian terjadi perdebatan. Yang jelas kata-kata diusahakan dicoret diganti dengan diselenggarakan, karena rasanya kalau proklamasi diusahakan agak berbeda begitu dengan proklamasi yang diselenggarakan. Kemudian ada wakil bangsa Indonesia diganti menjadi atas nama bangsa Indonesia. Nah, ini cerita soal wakil bangsa Indonesia menarik ya menurut saya, karena malam itu Bung Hatta menawarkan untuk meniru konsep kemerdekaan Amerika, di mana semua yang hadir tuh ikut menandatangani. Bahkan Bung Hatta bilang kita sedang membuat sejarah, tapi semua menolak. Dan kemudian ada usul kalau tidak salah dari Pak Soekarni ya, agar ditandatangani oleh Soekarno Hatta atas nama bangsa Indonesia, dan semua bersepakat. Maka keputusannya adalah ditandatangani oleh Soekarno Hatta atas nama bangsa Indonesia. Atas nama bangsa Indonesia. Baik. Yang banyak kita dengarkan itu adalah suara Bung Karno membacakan teks proklamasi, dan itu pun ternyata rekaman, Bang Oscar. Itu bukan pada saat asli dibacakan di 17 Agustus. Kapan itu? Kalau nggak salah menurut memoir Yusuf Rono Dipuro ya, itu dibujuk lah Soekarno untuk membacakan itu pada waktu peresmian saluran pemancar ya, pemancar radio yang pertama, dilakukanlah perekaman itu. Nah, rekaman yang seolah-olah itu direkam pada hari H-nya. Gaya Bung Karno ketika membacakan ulang itu adakah perbedaan, Bang Jeje? Ya, mengutip lagi autobiografinya Ibu Padma, yang menarik Bu Padma tuh menceritakan suasana batin Bung Karno ketika dia membacakan teks ini. Bu Padma tuh cerita bahwa dia tidak pernah melihat suaminya sesemangat ketika dia membacakan teks proklamasi hari itu. Bagaimana dia begitu bergelora ketika membuka pidato dia sebelum teks proklamasi. Itu pengakuan dari Ibu Padma. Tapi dalam beberapa autobiografi dan biografi yang lain, kita mendapat penjelasan bahwa Bung Karno itu malarianya sedang kumat ya. Apalagi dengan teks yang sangat dingin begitu ya, yang sepertinya kurang bersemangat, yang tidak mencerminkan satu buah dari puncak
perjuangan cita-cita kemerdekaan setelah dijajah istilah Bung Karno 350 tahun. Ini teks yang sangat sangat tidak bergelora begitu. Tapi saya lebih percaya Bu Padma ketika bercerita karena dia di hadapan di belakang Bung Karno. Di belakang Bung Karno dan melihat langsung bagaimana sang proklamator membacakan itu. Baik, penutup. Apalagi yang menurut Anda penting, Bang Rizal dan Bang Oscar? Apalagi yang penting yang seringkali terlewatkan kalau kita bicara 17 Agustus? Penutup. Ya, saya pikir yang pertama adalah kita memiliki sedikit sekali informasi tentang peristiwa sejarah yang sangat penting di dalam sejarah kita sebagai nation begitu loh. Dan itu menggambarkan betapa ingatan kita pendek dan miskin tentang masa lalu kita. Bahkan momen yang terpenting yang namanya kemerdekaan, ingatan dan dokumentasi kita itu minim sekali. Dan bahkan rumah tempat proklamasi itu dibacakan itu sudah tidak ada lagi. Dan di mana proklamasi itu dibacakan kalau sekarang kita datang ke Jalan Pegangsaan kita bingung karena ada 3 monumen di sana. Di mana sebenarnya Bung Karno berdiri? Apakah di monumen kecil ya yang didirikan pada tahun 1946 atau di monumen yang didirikan pada masa Orde Baru tahun 1980 yang patung Soekarno-Hatta membacakan teks proklamasi, atau di patung yang lurus tinggi di atasnya ada kilat itu? Di mana yang benar? Nah, ini menurut saya contoh gambaran yang menggambarkan betapa kita semrawut pikiran kita tentang masa lalu kita bahkan di momen yang terpenting. Momen terpenting pun kita semrawut. Jadi yang kita lakukan sekarang adalah berusaha mengais-ngais dari apa yang tersisa dan merekonstruksi ulang peristiwa yang begitu bersejarah. Mudah-mudahan malam ini bisa sedikit dilakukan itu. Terima kasih Bang JJ Rizal sudah hadir di Mata Najwa. Bang Oscar, apa yang menurut Anda yang paling penting kaitannya dengan apa yang Anda lakukan, profesi Anda, kurator, foto-foto begitu. Kalau kita bicara foto-foto bersejarah, memang itu juga yang Anda rasakan susah sekali mencari dokumentasi peristiwa-peristiwa penting negeri ini? Nah, kita ngelihat bahwa begitu banyak sebetulnya peristiwa-peristiwa yang terlacak dan kita sendiri kadang-kadang melakukan sebuah kerancuan ketika membiasakan diri untuk menggunakan sumber-sumber di luar sumber pertama. Dokumen-dokumen yang penting yang harus kita lihat tersimpan sebagai rahasia negara. Apakah nggak lebih baik kalau itu dilihat oleh publik? Saya mengutip sejarawan Asfi Marwan menyatakan bahwa coba bayangkan apa jadinya Indonesia kalau nggak ada sepotong gambar dari Mendur Bersaudara. Apakah identitas kita hanya bisa digaungkan dengan omong kosong aja? Maka fotografi menjadi penting. Anak-anak sekarang bilang no pictures hoax katanya. No picture berarti hoax begitu. Sekali lagi terima kasih sudah membawa 13 foto yang amat sangat jarang dilihat publik ke Mata Najwa. Mudah-mudahan bisa sedikit memberikan gambaran tentang peristiwa bersejarah itu. Terima kasih sudah hadir. Tetaplah di Mata Najwa, kami kembali sesaat lagi. Revolusi berada di tangan kami sekarang. Dan kami memerintahkan kalau Bung tidak memulai revolusi malam ini juga, lalu kami... Lalu apa?